Halo bujang gadis, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan aku Burhan, bapaknya anak-anak. Transporter, film yang dirilis pada tahun 2002 ini diperankan oleh kakak kelasku waktu di SMA Negeri 5 New York. Ya, kakak Jason Statham. Bercerita tentang seorang mantan tentara yang beralih profesi sebagai supir pengantar. Namun suatu waktu dia melanggar aturan yang dia buat sendiri dan menyebabkannya terlibat dengan seorang mafia. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Putus cinta, itulah biasa. Putus kabel, pacak disambung. Putus tali rem, matilah gitu. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo. Payu diaturi, alur ceritanya. Frank Martin, seorang tentara yang memutuskan untuk pensiun dini karena sebuah insiden. Dan sekarang, Frank memutuskan untuk menjadi seorang driver pengantar. Apapun dia antar, makanan, spring bed, kulkas, meja makan manusia, bahkan perampok pun ia antar. Asalkan kliennya mematuhi aturan yang diterapkannya. Hari itu Frank mendapat panggilan dari kliennya yang merupakan komplotan perampok untuk menjemput mereka di suatu tempat. Tetapi saat mereka sudah di dalam mobil, Frank pun menolak untuk menjalankan mobilnya. Karena perjanjian awal mereka bertiga, tapi nyatanya mereka berempat. Hal itu pun akan mempengaruhi kinerja mobilnya dan beresiko mereka akan tertangkap oleh polisi. Si ketua penjahat pun awalnya menolak untuk menuruti aturan yang Frank terapkan dan justru mengancam akan menembak Frank. Namun karena mobil tersebut dijalankan dengan sebuah kode, dan kode itu hanya Frank yang tahu. Dan yang terjadi... 254 kilos. 3 men. That was the deal. Mereka pun adu kecepatan dengan para polisi yang sangat beradrenalin. Namun karena Frank sering bermain game CTR dan Crash Bandicoot di PS1, polisi sama sekali tidak mampu untuk mendekatinya. Sesampainya di lokasi yang telah mereka janjikan, si ketua pun memberi uang untuk Frank dengan sedikit tambahan. Karena dia mintanya untuk mengantarkan mereka ke tujuan yang sebenarnya. Namun Frank dengan berat hati menolaknya, karena hal tersebut sudah keluar dari perjanjian awal. Dan Frank hanya mengambil uang yang sudah menjadi haknya saja. Sesampainya di rumah, Frank pun langsung mencuci mobilnya dan mengganti nomor platnya. Tak lama Frank pun didatangi seorang polisi sekaligus sahabatnya. Dia bernama Tarkoni. Di mana Tarkoni kesana bertujuan untuk menginterogasi Frank tentang insiden perampokan kemarin. Karena mobil yang dimiliki Frank sama persis dengan mobil yang digunakan oleh si perampok. Namun karena Frank dapat meyakinkan Tarkoni, alhasil Tarkoni pun harus pulang tanpa mendapat informasi apapun darinya. Sure you don't have time for a coffee? Thank you, but I have a lot of stops to make. Door's always open to you. Setelah itu Frank pun mendapat telepon dari seorang klien bernama Pak Muhis. Memintanya untuk mengantarkan sebuah paket ke suatu tempat. Dan saat berhadapan, Pak Muhis menjelaskan secara terperinci tentang paket yang akan dikirim oleh Frank. Frank juga menjelaskan bahwa dia menjalankan pekerjaan memiliki 3 aturan. Pertama, jangan pernah merubah perjanjian.
Kedua, dia tidak mau tahu siapa nama kliennya. Dan yang terakhir, dia melarang keras dirinya sendiri untuk membuka paket si klien. Dan setelah mencapai kemufakatan akhirnya, Frank memutuskan untuk pulang dari sana. Do we have a deal? Keesokan harinya, Frank pun menunggu di tempat yang sudah dijanjikan untuk menyambut paket yang akan ia antarkan. Dan setelah paket sudah dimasukkan ke dalam bagasi, Frank pun langsung tancap gas menuju lokasi tujuan. Namun tak diduga, di tengah perjalanan, Frank mendapat masalah. Salah satu ban mobilnya pecah. Frank mau tidak mau berhenti untuk kemudian mengganti bannya tersebut. Dan ketika Frank membuka bagasinya untuk mengambil ban serep, dia pun merasa ada yang janggal. Karena paket yang ia bawa tampak bergerak dan ia mencurigai bahwa paket tersebut adalah manusia. Namun karena Frank teringat tentang peraturan yang ketiga, dia justru mengacuhkannya. Selesai dengan itu, Frank pun melanjutkan perjalanannya dan menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak dan membeli minuman di sebuah Alfamart. Namun tak disangka, saat melanjutkan perjalanan, Frank justru kembali berhenti dan membuka bagasinya untuk kemudian membuka paket tersebut. Dan ternyata paket tersebut berisi seorang wanita Asia yang bernama Lai. Hal itu menandakan bahwa Frank telah melanggar peraturan yang ia buat sendiri. Hi. Slowly. Setelah memberi Lai minum, Frank pun melanjutkan perjalanannya. Tetapi, Lai justru kembali membuat suara dari bagasinya. Terpaksa, Frank pun kembali berhenti dan buka bagasinya di pinggir jalan. Lai pun mengatakan bahwa dirinya kebelet pipis dan udah di ujung. Untuk jaga-jaga supaya Lai tidak kabur, Frank mengikatkan sebuah tali di lehernya dan memberinya waktu 1 menit. You have 1 minute. Dan saat tiba waktunya, Frank pun curiga lantaran Lai tak kunjung kembali. Dan saat dicek and recheck, ya, Frank mendapati bahwa Lai sudah tidak ada di sana. Shit. Lai sendiri kabur menuruni perbukitan dan sempat kepleset. Sampai akhirnya, Frank tiba-tiba muncul tepat di hadapannya dan menangkapnya kembali. Rule 3. Never look in the package. Kemudian mereka pun kembali ke mobil, dan saat di atas, mereka sudah ditunggu oleh 2 orang polisi. Tentu hal itu bukanlah masalah bagi Frank, yang merupakan tokoh utama di film ini. Singkat cerita, Frank pun sudah sampai di tempat tujuan, di rumah seorang bos mafia bernama Wall. Saat membuka bagasinya, ternyata kedua polisi tadi diikat oleh Frank di dalam bagasinya. Frank pun menyerahkan paket tersebut kepada Wall. Wall pun sempat bertanya apakah Frank membuka paketnya. Namun Frank dapat meyakinkan Wall bahwa dirinya bekerja memiliki aturan sendiri. Yakni Frank melarang dirinya sendiri untuk membuka paket kliennya. Rule 3. Never open the package. Wall yang mendengarnya pun justru terlihat menyukai cara Frank bekerja. Dan saat Frank hendak pergi, Wall membuat kesepakatan baru dengannya untuk mengantarkan sebuah paket lain berupa koper ke sebuah tujuan. Tanpa pikir panjang, Frank pun mau mengantarkannya. Ya, hitung-hitung daripada balik ngosong. I like you. Di perjalanan, Frank kembali berhenti untuk membeli minuman di Alfamart. Tapi tiba-tiba... ya, tiba-tiba mobil Frank meledak. Frank terdiam sejenak dan dia menyimpulkan bahwa ledakan itu berasal dari koper miliknya Wall. Frank pun kembali ke rumahnya Wall dan menghabiskan seluruh anak buahnya Wall.
Namun karena Frank tidak menemukan Wall di sana, dia pun memutuskan untuk mengambil mobilnya. Sebagai ganti, mobilnya yang sudah meledak. Dan ketika di perjalanan, Frank kembali menghentikan mobilnya karena dia mendapati bahwa Lai berada di jok belakang mobil itu. Frank sempat menurunkan dan meninggalkan Lai di tengah jalan. Namun karena tidak tega, Frank justru balik lagi dan membawa Lai ikut serta ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Frank pun memberi Lai makanan dan kemudian menginterogasinya. Namun karena dia tidak mendapatkan informasi yang penting, Frank pun langsung bobok. Where are you going? To bed. Lai sendiri menemukan sebuah kotak yang berisikan kenangan-kenangan Frank saat masih di kesatuan tentara. Di mana di situ, Lai menemukan sebuah foto dan bahkan ada sebuah medali penghargaan milik Frank. Sampai sini dapat disimpulkan bahwa Frank bukanlah orang sembarangan. Di lain sisi, Wall mengunjungi anak buahnya yang masih hidup di rumah sakit. Wall menanyai siapa dalang dari semua ini. Dan betapa terkejutnya Wall ketika dia mengetahui bahwa Frank lah dalang dari semua ini. Yang padahal dia sadar betul bahwa dia sudah membunuh Frank menggunakan bom di koper sebelumnya. Demi menghindari si anak buah buka suara kepada polisi, Wall langsung membunuhnya. Keesokan paginya, adegan pun memperlihatkan Frank dan Lai sedang sarapan. Tapi tiba-tiba Tarconi datang, di mana dia menanya tentang plat mobil milik Frank yang ia temukan dalam insiden ledakan. Lalu Frank mengaku bahwa mobilnya telah dicuri saat dirinya hendak membeli beberapa barang di pasar. Tarconi pun bertanya bagaimana caranya Frank bisa pulang. Yang padahal lokasi penemuannya sangat jauh dari rumahnya. Lai pun langsung memotong percakapan. Ia mengatakan bahwa dirinya lah yang memberi tumpangan agar Frank bisa pulang. Mendengar hal itu cukup membuat Tarconi kebingungan. Kemudian dia meminta agar mereka berdua datang ke kantornya nanti siang. My office after lunch. We do have one beside the historical story. That's interesting. Thank you. Selesai dengan itu, Frank pun merasa ada yang aneh. Karena dia merasa bahwa suasana rumahnya nampak sangat sunyi. Meskipun Frank sangat senang dengan kesunyian pagi, namun kesunyian ini nampak berbeda. Dan yang terjadi... Ya, faktanya tembakan tersebut berasal dari para antek-anteknya Wall. Di mana di situ rumah Frank dihujani begitu banyak peluru, ditambah dengan beberapa serangan basoka. Jeniusnya, Frank dia melompat ke laut untuk mengambil perlengkapan selamnya untuk kemudian berenang menuju ke rumah keduanya. You okay? Put it up. Di sana, Frank tak henti-hentinya ngedumel tentang kesalahannya sudah melanggar peraturan nomor 3. Akan tetapi, Lai justru kengas. Dan... ya udah paham kan mau ngapain? Frank? Very single. Wait. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Tarconi pun bertanya tentang rumah Frank yang sudah hancur karena diserang oleh seseorang. Kalau Frank punya musuh di masa lalu. Namun lagi-lagi Frank mengelak, di mana Frank mengatakan bahwa mereka berdua sedang berenang di pantai. Dan ketika pulang mereka mendapati bahwa rumahnya sudah hancur lebur. Tarconi sendiri sebenarnya mencurigai gerak-gerik Frank yang memiliki masalah dengan seseorang. Namun tiba-tiba anak buahnya datang meminta Tarconi untuk menemui seseorang di luar. Dan saat itulah Lai menunjukkan skillnya.
di mana Lai meretas komputer Tarkoni untuk kemudian mencari data lengkap orang yang sudah menghancurkan rumahnya Frank. Yang tiada lain tiada bukan, orang itu adalah Wall. Hello. See? Dan tak lama kemudian, Tarkoni pun kembali. Namun untungnya, Lai sudah selesai dengan komputernya. Mereka berdua pun pamit untuk pulang. Lai langsung menaiki taksi dan mengajak Frank untuk langsung ke rumah Wall. Sempat menolak karena Frank hanya ingin hidup damai tanpa berurusan dengan kelompok mafia. Sambil menangis, Lai pun mengatakan bahwa Wall menyelundupkan 400 orang dalam sebuah kontainer termasuk ayah dan adiknya. Dan mereka semua akan diperjualbelikan sebagai budak di negara itu. Dan yang mengetahui lokasi dari kontainer itu adalah Wall itu sendiri. Setelah mendengar hal yang menyedihkan, Frank pun luluh dan bersedia membantu Lai untuk menolong keluarganya. That was not a lie. Singkat cerita, ketika Wall baru masuk ruangannya, dia dikejutkan dengan Frank yang menodongkan pistolnya. Sementara, Lai mencari dokumen tentang kontainer yang dipenuhi oleh manusia itu. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya orang yang menjadi dalang atas semua ini. Dan yang paling mengejutkannya lagi, orang itu adalah ayahnya si Lai. Would I kill my own daughter? Sampai sini Frank merasa telah dibohongi oleh Lai. Sedangkan Lai sendiri kebingungan hingga ia menodongkan pistol kepada ayahnya sendiri. Spontan si ayah pun langsung menodongkan pistol ke arah Frank. Dan salah satu anak buah Wall langsung menyerang Frank. Sebelum dibuat pingsan, Wall mengatakan bahwa ada 395 orang yang masih hidup di kontainer itu, bukan 400 orang. 395 made it here alive. 400 people in that container. Secara bersamaan, Tarkoni pun sudah sampai di sana dan terkejut melihat temannya pingsan di hadapannya. Namun Wall justru mengatakan bahwa Frank telah mengancam dan memeras mereka. Mendengar hal itu, Tarkoni langsung bawa Frank ke kantornya. Saat di penjara, Frank pun langsung mengatakan bahwa orang-orang kaya yang di hadapan mereka sebelumnya adalah mafia yang sudah menyelundupkan 400 orang dari Asia ke Prancis untuk dijadikan budak. Tarkoni sendiri sempat tak percaya dengan perkataan Frank, karena yang dia tahu, mereka tergabung dengan sebuah komunitas yang sangat kuat di bidang keuangan. Namun karena Frank lagi-lagi dapat meyakinkan Tarkoni langsung membebaskan Frank. Sesampainya di dermaga, Frank pun langsung menyelinap dan menggunakan stetoskop yang entah dari mana ia dapatkan. Frank mendengar satu persatu kontainer untuk mencari kontainer yang mana berisi manusia. Sampai akhirnya Frank melihat Lai yang ada juga di sana. Lai ditabok oleh ayahnya dan dipaksa untuk ikut dengannya. Frank sendiri dihadang oleh Wall dan terlibat aksi kejar-kejaran dan pertarungan dengan para antek-anteknya Wall. Sehingga Frank harus kehilangan baju serta orang yang harus dikejarnya. Sampai akhirnya Frank terjatuh ke dalam laut untuk kemudian kabur dari sana menggunakan mobil Mr. Bean. Namun sial bagi Frank, di tengah perjalanan mobil itu mogok sehingga Frank tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Namun secara bersamaan Frank melihat sebuah pesawat pertanian yang melintas di atasnya. Tanpa membuang waktu, Frank langsung mengejarnya. Dengan susah payah Frank mengejar pesawat tersebut, hingga akhirnya Frank sampai di tempat sang pemilik. Dan dengan sangat sopan, Frank meminta si pemilik pesawat itu untuk mengantarkannya. Ketika Frank berhasil menyusul rombongan kontainer itu, Frank langsung mengaktifkan cheat parasutnya untuk terjun langsung dan mendarat tepat di salah satu kontainer.
Dan pertarungan pun kembali dilanjutkan. Sampai akhirnya Frank terjatuh dari mobil itu. Merasa bahwa dirinya menang walaupun tersenyum bahagia. Tapi tiba-tiba... Ya, Frank berhasil mengambil alih kemudi mobil tersebut dan membawanya menepi ke suatu tempat. Namun ketika Frank hendak turun, dia ditodong sebuah pistol tepat di wajahnya. Kemudian si ayah pun meminta Frank untuk keluar dan menyudutkannya tepat di pinggir jurang. Lalu yang terjadi... Ya, Lai datang dan langsung menembak si ayah hingga si ayah tewas saat itu juga. Tak lama Tarkoni pun datang dan Lai mengeluarkan seluruh orang-orang yang ada di dalam kontainer itu. Dan film pun selesai.